Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu skill yang penting banget dalam bahasa Inggris, yaitu cara memberi dan meminta petunjuk arah. Tenang aja, setelah ini dijamin kamu nggak bakal nyasar atau bingung lagi. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngalamin momen yang agak panik gitu? Kamu lagi di tempat baru, beneran tersesat, pas mau nanya malah bingung sendiri. Duh, ngomongnya gimana ya? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Dan kita di sini bakal pastikan kamu nggak akan pernah kehabisan kata-kata lagi di situasi kayak gitu. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Pondasinya dulu. Ibarat mau bangun rumah kan, kita butuh bata-batanya. Nah, dalam memberi petunjuk, bata-batanya itu ya kosakata atau vocabulary. Yuk, kita lihat kata-kata kuncinya. Ini dia nih, kata kerja paling dasar yang wajib kamu tahu. Cuma 4 kata loh. Go, walk, turn, sama cross. Simple banget kan? Tapi jangan salah, 4 kata ini aja udah bisa jadi modal awal kamu buat ngasih petunjuk kemanapun. Ini titik startnya. Oke, sekarang kita naikin levelnya sedikit. Dari kata kerja tadi, kita tambahin detail arah dan posisi. Jadi, bukan cuma go, tapi go straight. Bukan cuma turn, tapi turn left atau turn right. Nah, perhatiin juga kata-kata kayak next to, between, sama across from. Ini nih yang bikin petunjuk kamu jadi super spesifik dan akurat. Nah, kita udah punya nih bata-batanya. Kosakatanya udah ada. Sekarang, waktunya kita rangkai jadi kalimat yang beneran berguna. Gimana sih cara nanya yang bener dan cara jawab yang efektif? Kunci pertama kalau mau nanya itu sopan. Selalu awali dengan excuse me. Habis itu kamu bisa pakai kalimat-kalimat andalan ini. Semuanya gampang diingat, sopan, dan langsung ke tujuan. Pokoknya ini aman banget buat dipakai. Coba kita bayangin satu situasi ya. Misalnya, amit-amit, ada keadaan darurat dan kamu butuh ke rumah sakit. Kamu bisa langsung samperin orang dan bilang, "Excuse me, how can I get to the nearest hospital?" Kalimat ini tuh sempurna, jelas, sopan, dan orang yang kamu tanya langsung paham apa yang kamu butuhin. Nah, ini dia nih bagian favorit saya. Ada formula 3 langkah yang gampang banget buat ngasih petunjuk. 1. Mulai dengan aksinya. Misalnya, go straight. 2. Tambahin detailnya, then turn left. Terus yang ketiga, tutup dengan lokasinya. The bank is on your right. Gampang kan? Ingat aja, aksi, detail, lokasi. Ngasih petunjuk itu nggak cuma soal belok kiri atau kanan loh. Biar petunjuk kita bener-bener gampang diikutin, kita perlu bantu orang lain buat ngebayangin rutenya. Gimana caranya? Pakai yang namanya landmark. Jadi landmark itu apa sih? Gampangnya, itu tuh penanda visual yang gampang dikenali. Bisa gedung, taman, masjid, atau bahkan cuma lampu merah. Anggap aja landmark ini kayak penunjuk jalan pribadi yang kamu kasih buat orang lain. Nah, landmark yang bagus itu yang gimana? Yang pastinya yang gampang dilihat dan semua orang tahu. Misalnya nih, sebutin aja ada masjid, sekolah, bank, atau supermarket di dekat situ. Percaya deh, begitu kamu sebutin ini, petunjuk kamu jadi jauh lebih jelas. Jadi, intinya tuh begini. Dengan nyebutin sebuah landmark, kamu ngasih titik acuan yang pasti. Ini penting banget buat ngilangin keraguan dan bikin orang yang nanya jadi lebih pede buat ngikutin arahan dari kamu. Nah, lihat deh contoh ini, pas banget. Coba perhatiin frasa next to the mosque. Itu langsung bikin kita ngebayangin, oh perpustakaannya ada di samping masjid. Jelas banget kan? Kita jadi nggak cuma tahu, tapi bisa melihat lokasinya di kepala kita. Itulah hebatnya landmark. Oke, dasar-dasarnya kamu udah pegang. Sekarang, yuk kita naik level. Kita bakal lihat beberapa tips biar caramu ngasih petunjuk gak cuma benar, tapi juga kedengeran lebih alami, lebih luas kayak penutur aslinya. Pertama, kita beresin dulu kesalahan-kesalahan kecil yang sering banget kejadian. Misalnya, jangan bilang turn to left, cukup bilang turn left. Bukan go to straight, tapi go straight. Kedengarannya sepele ya, tapi perbaikan kecil ini ngaruh banget biar kamu kedengeran lebih lancar. Mau terdengar lebih cas-cis-cus? Nah, coba deh ganti beberapa kata dasar dengan frasa-frasa ini. Daripada bilang go, coba bilang head down this street. Daripada turn, coba take a right. Atau frasa kayak you'll run into it, itu kedengarannya natural banget. Dan coba lihat deh, gimana semua frasa tadi bisa digabungin jadi satu kalimat yang keren dan ngalir banget.
Kalimat ini tuh nunjukin kamu nggak cuma tahu arahnya, tapi juga ngomongnya pede dan fasih. Ini nih tujuan akhir kita. Oke, kita udah bahas banyak banget ya, dari kata-kata dasar sampai frase-frase yang lebih canggih. Sekarang, yuk kita rangkum semua alat perang yang udah kita kumpulin dari tadi. Jadi, ini dia toolkit atau kotak peralatan kamu. Pertama, ada kosakata dasar. Kedua, kamu punya struktur dengan formula 3 langgah. Aksi, detail, lokasi. Ketiga, kamu tahu pentingnya landmark biar petunjuknya jelas. Dan yang terakhir dan paling penting, kepercayaan diri, yang cuma bisa didapat dari latihan. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan kecil buat kamu. Coba pikirin sebentar. Dengan semua yang udah kita pelajari, gimana caranya kamu ngasih petunjuk ke kantor pos yang lokasinya di seberang supermarket? Coba deh rangkai kalimatnya. Gak ada jawaban yang salah kok. Yang penting kamu berani coba. Sekarang giliranmu.